Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Gimana hari ini? Siang, Ibu. Apakah sudah siap belajarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, alhamdulillah berarti kalau sudah siap semua ya. Jadi untuk memulai kita layanan hari ini, kita mungkin akan memulai dengan doa dulu. Jadi Ibu yang pimpin doa, kita berdoa masing-masing di dalam hati. Jadi kita mulai berdoanya dimulai ya anak. Berdoa dimulai. Oke, berdoanya selesai. Baik anak-anak, aku akan tampilkan materi. Ini materi kita. Ini nampak anak-anak videonya? Sudah, Bu. Sampai Ibu. Ibu Ya, cantik terima kali. Ya, sama-sama. Nah, hari ini mungkin sebelum dimulai, Ibu akan membagikan dulu Google Form untuk mengisi daftar hadir kalian. Tolong ya, anak-anak diisi daftar hadirnya untuk siapa yang hadir hari ini, Ibu bisa tahu nanti. Dan sebelumnya mungkin sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mungkin ada karena ini sudah siang, Ibu akan memberikan sedikit ice breaking, yaitu ice breaking kita hari ini. Ibu cuma nanti Ibu akan berikan instruksi. Nanti ketika Ibu tanya, apa kabar anak-anak? Kalian jawabnya adalah alhamdulillah, saya sehat, saya hebat, yes. Ya anak-anak, bisa dimengerti? Siap, Bu. Mengerti, Bu. Jadi nanti ya dicoba dulu ya satu ya. Oke. Dicoba dulu sekali. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Saya sehat, saya hebat. Yes. Yes. Ya. Oke, udah dicoba. Berarti kita mulai ya, anak untuk konsentrasi kita. Jawabannya. Apa kabar anak-anak? Semua ya serentak. Alhamdulillah. Saya sehat. Saya sehat, saya hebat. Yes. Berarti masih kurang serentak ya. Diulangi sekali lagi anak. Apa kabar anak-anak? Sehat, saya hebat. Yes. Ya, terima kasih. Mungkin sudah cukup speaking kita hari ini. Sebelum kita memulai kepada materi kita akan pahami dulu tujuan. Di sini tujuan layanan kita hari ini adalah di mana yang pertama adalah kalian dapat memahami tentang kedisiplinan. Yang kedua adalah kalian dapat menunjukkan kebiasaan disiplin untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Yang ketiga adalah kalian dapat melatih diri dalam meningkatkan kedisiplinan diri masing-masing. Baik anak-anak, tadi kita sudah sedikit mendengar ice breaking yang Ibu berikan. Jadi sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana tentang kedisiplinan menentukan keberhasilanku. Jadi kan hari ini Ibu mungkin akan sebelum kita memulai, Ibu akan membuat penjelasan atau langkah-langkah yang akan kita lakukan nanti. Ibu akan memberikan layanan tentang informasi kedisiplinan. Adapun langkah-langkah yang akan kita lakukan adalah pertama kita sama-sama menonton video pendek tentang kedisiplinan. Setelah itu Ibu akan membagikan kalian dalam 3 kelompok secara acak, lalu kalian akan berdiskusi secara bersama menyangkut dengan film tersebut, dan tugas kelompok nantinya akan Ibu bagikan secara acak dengan aplikasi Word. Lalu nanti kalian masing-masing perwakilan anggota kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok. Lalu nanti di akhir pertemuan Ibu akan membagikan LKPD yang harus dikerjakan oleh semua anak-anak Ibu. Jadi dimengerti semua kontrak kita hari ini anak-anak? Halo, Siap, Bu. anak-anak? Mengerti, Bu. Siap. Siap. Oke, anak-anak, terima kasih atas responnya hari ini. Ya,
Baiklah. Ibu akan menampilkan video dulu. Tolong dilihat anak-anak, dicatat ya kalau perlu nanti untuk tugas kelompok kalian. Yang di WA sudah bisa Bu diputar Bu. Ya. Di sini mungkin ada nggak bisa, nggak tahu juga kayak mana Ibu. Jadi kita anggap yang di itu yang sudah selesai saja anak-anak ya. Videonya Oke, Bu. kan Ibu anggap sudah selesai ya anak-anak. Siap Bu, sudah. Nah, jadi kalau videonya sudah selesai, jadi untuk tugas sekarang gitu adalah kita pembagian kelompok. Ibu sudah membagikan kalian ke 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok cerdas, yang kedua adalah kelompok pintar, 3 adalah kelompok semangat. Jadi kelompok cerdas terdiri dari Rofiqil Wafa, 2 Rosalita Dian, yang ketiga Umu, kelompok pintar terdiri dari Muna, Toha, dan Sunarti Dewi. Kelompok semangat terdiri dari Praitno, Safrina Linda, Kurnia Sari Dewi. Jadi anak-anak mengerti kan? Ini kelompoknya sudah tahu masing-masing anak-anak? Sudah Siap, Bu. Bu. Siap, Bu. Oke, untuk ini pokoknya kalian sudah tahu. Jadi Ibu sekarang akan kita memasuki untuk pembagian kelompok tugasnya ya. Jadi kalian nanti Ibu akan kita putar ini link Word-nya. Nanti yang kelompok 1 yang pertama yang akan keluar, yang kedua adalah kelompok kedua, yang ketiga adalah kelompok 3. Ini anak ya. Ini bisa dilihat anak-anak? Apa Bu itu Bu? Masih yang tadi itu Bu. Tadi Bu. Enggak, lain ini anak-anak. Beda Bu, Apa? masih yang tadi Bu. Masih yang tampil keluar di dulu drive, Bu. presentasinya Bu. Masuk ke slide-nya Ibu sekarang. Masih yang 2 slide-nya ya? Masih yang tampilan Ini. dari drive, Bu. Ini tampilan dari drive yang tampil Bu, masih Bu. Masih tampilan dari drive. Oh iya. Oke. Oke anak-anak, mungkin Ibu membantu biar mempercepat kita. Jadi yang pertama Ibu akan memutar ini apa kedisiplinan menentukan keberhasilanku. Jadi ada 3 kelompok kita, jadi ada 3 pembelajaran tugas yang Ibu kasih. Yang pertama ini adalah udah keluar apa itu kelompok 1. Jadi materinya itu adalah apa itu kedisiplinan, memberikan dan tolong berikan penjelasannya. Tolong dicatat ya anak-anak, untuk kelompok 1 itu materinya apa itu kedisiplinan dan berikan penjelasannya. Oke anak-anak? Siap Bu, siap. Ya, Bu. Nah, oke, untuk selanjutnya, untuk kelompok 2, Ibu putar dulu, mungkin nampak sama anak-anak. Ibu putar dulu, ini yang keluarnya adalah
Yang keluarnya yang kelompok 2 ya, sebutkan jenis-jenis kedisiplinan. Berarti kelompok 2 tugasnya adalah sebutkan jenis-jenis kedisiplinan. Yang ketiga, Ibu putar lagi anak-anak. Yang ketiga adalah bagaimana cara kita meningkatkan kedisiplinan di sekolah. Jadi sudah tahu anak-anak tugas kalian masing-masing, nek? Kelompok 1 apa, kelompok 2 apa, kelompok 3 apa? Jelas anak-anak? Diulang, Bu. Jelas, Bu, paham. Diulang. Jadi kelompok 1 apa tadi materinya anak-anak? Coba. Kelompok 1 materinya apa itu kedisiplinan? Oke, apa itu kedisiplinan? Kelompok 2, coba anak-anak apa materi kalian? Bu, tadi sinyalnya kurang bagus di sini, Bu. Gimana, Nak? Maaf di sini tadi putus, Bu. Ya, kelompok 2 sebutkan jenis-jenis kedisiplinan. Jadi kelompok 2 tugasnya adalah menyebutkan apa itu jenis-jenis kedisiplinan. Yang ketiga adalah bagaimana cara meningkatkan kedisiplinan di sekolah. Kelompok 3. Jelas anak-anak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Bu, jelas. Jadi, baik, itu tolong kalian diskusikan dengan kawan-kawan kalian. Nanti masing-masing perwakilan dari kelompok kalian akan mempresentasikan materi yang berdasarkan kelompok kalian. Ibu nanti tolong ke depan 1 orang per kelompok untuk mempresentasikan materi kalian yang telah Ibu bagikan. Nanti kelompok lain akan menanyakan apakah penjelasannya apa tentang materi itu. Jadi kelompok ini nanti akan membantu menjawabnya. Oke, hari ini Jima kita belajar kelompok ya anak-anak. Jadi Ibu ingin kalian lebih aktif dalam belajar di sini hari ini. Oke anak-anak. Ya, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Berarti udah siapnya. Kalau udah siap, kelompok 1, tolong maju untuk perwakilan dari kelompok 1. Siapa yang akan mempresentasikan materi kalian? Silakan anak-anak. Rofikil, Bu. Oke, Rofikil siap, dulu, Bu. Rofikil. Siap. Rofikil coba, Nek. Gini, tadi saya dikasih soal sama Ibu tentang apa itu kedisiplinan. Kedisiplinan setelah saya cari referensinya bahwa kedisiplinan itu menurut bahasa adalah taat dan patuh, Ibu. Jadi kedisiplinan itu adalah sikap taat dan patuh dari seseorang di dalam mengikuti sebuah peraturan yang berlaku. Itu kedisiplinan yang dapat saya sampaikan, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, kelompok lain mana ada misalnya ada ingin bertanya tentang yang dijelaskan oleh Rofikil? Silakan, Nek. Mungkin bisa nanti Rofikil atau kawan-kawan yang lain bisa membantu menjawab. Ibu mau nanya, Bu. Iya. Bu, kalau berangkat kesiangan itu termasuk tidak disiplin atau gimana, Bu? Tapi di rumahnya sudah berangkat pagi, tapi dalam perjalanan itu kesiangan, Bu. Terlambat, macet. Itu gimana ya, Bu? Ini karena yang tadi yang mempresentasikan kelompok 1, jadi Ibu persilahkan kepada kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari siapa tadi, Nek? Dari Dian. Pertanyaan dari kelompok mana tadi? Ini barusan kelompok 1 ini, Bu, yang tanya ini, Bu. Kelompok 1 juga, Bu. Oh, nah kebetulan yang kalau ke kelompok 1 yang mempresentasikan, jadi yang kelompok lain bisa menanyakan. Jadi sama-sama aktif kita di kelompok. Oh iya Bu. Itu kalau nanti masalah itu yang di luar kelompok itu setelah kita itu boleh nanti. Iya, saya kelompok 1 ya, Bu.
Ya, Dian kelompok 1 ya tadi. Kelompok 1 tadi dari Rofikil Wafa, Rosita, Dian Saya sama Umu, Umu. Bu. Oh, Umu ya, Umu kelompok 1 juga. Oh iya iya iya. Ya, yang kelompok 2 nomor 3 nih, yang semangat. Coba ada pertanyaan tentang kedisiplinan. Apa itu kedisiplinan? Bagaimana kedisiplinan itu kita terapkan? Coba bisa ditanyakan kepada kelompok. Ayo anak-anak pasti bisa. Kelompok 2, ada pertanyaannya, Nek? Toha? Ada yang ingin menanyakan kepada kelompok 1? Halo? Tohanya masuk nggak hari ini, Nek? Tadi soalnya apa, Bu? Tadi soalnya nomor satu apa, Bu? Ya, Ibu tadi dari penjelasan Rofikil sudah dia menjelaskan tentang apa itu kedisiplinan. Jadi sekarang kelompok lain menanyakan tentang kedisiplinan. Apakah sudah mengerti apa yang dijelaskan sama Rofikil? Mungkin ada pertanyaan atau tidak? Bisa ditanyakan. Praitno, ada pertanyaannya akan ditanyakan ke kelompok 1? Ya, Bu. Nah, saya disiplin katanya tadi kan patuh, Bu ya. Iya. Patuh secara bahasa dia. Nah, apakah kita kalau disiplin itu apakah harus mematuhi semua perintah dari Bapak Ibu guru, Bu? Dari sekolah. Kalau namanya disiplin itu. Bagaimana pendapat jawabannya Rofikil, Rosita, Umu? Ya, kalau menurut saya dari pertanyaannya Prayitno tadi, ya tidak harus semua, karena tadi kan sudah saya sampaikan bahwasannya kedisiplinan itu tidak berhenti di patuh saja, tapi harus ada kesesuaian dengan peraturan. Jadi patuh sesuai nggak sama peraturan? Kalau tidak sesuai berarti ya tidak wajib diikuti. Tapi kalau patuh itu hubungannya dengan peraturan, berarti itu adalah disiplin. Mungkin seperti itu, Bu, menurut kami, Bu. Ya, oke, terima kasih Rofikil. Yang lain ingin menambahkan, Umu mungkin ingin menambahkan, silakan, Nek. Iya, Bu. Bisa jadi kalau patuh itu sama dengan disiplin, Bu. Karena kan udah mematuhi aturan sekolah. Jadi itu menurut saya, Bu, patuh itu sama dengan disiplin, Bu. Jadi saya bertolak belakang dengan Rofikil, Bu. Iya. Menurut saya patuh itu disiplin. Itu, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Umu sudah memberikan jawabannya, bagus. Semua yang lain, mungkin kalau nggak ada yang lain ingin menanyakan, kita langsung kepada kelompok 2 ini yang silakan mempresentasikan materi kalian. Silakan nih kelompok 2, siapa yang akan mewakili kelompok 2? Silakan Muna, Toha, Sunarti, Dewi, siapa kira-kira yang akan mempresentasikan? Silakan nih. Nggak usah malu-malu, hari ini kita sama-sama belajar. Tadi kelompok 2-nya disuruh sebutkan jenis-jenis kedisiplinan, gitu Bu ya? Iya nih, betul sekali. Menurut saya, jenis-jenis disiplin itu yang pertama, disiplin dalam menggunakan waktu. Yang kedua, disiplin dalam beribadah, disiplin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Iya. Itu Bu. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan kelompok 2-nya. Ya. Muna sudah memberikan penjelasan tentang jenis-jenis kedisiplinan. Dari kelompok lain mungkin ada yang menanyakan kepada kelompok 2, silakan. Bisa diulang tadi, Bu, anunya dari kelompok 2, apa tadi macam-macam disiplinnya? Disiplin kepada jenis-jenis kedisiplinan. Coba diulang, Sunarti Dewi, bisa diulang? Atau Ibu yang mengulang? Jenis-jenis kedisiplinan.
Disiplin dalam menggunakan waktu, disiplin dalam beribadah, disiplin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitu menurut saya. Itu ya Bu, kalau tidak salah tangkap saya. Itu adalah bagaimana kalian memahami tadi materi yang Ibu sampaikan, yang Ibu kasih di video. Nanti untuk menambahnya Ibu akan memberikan slide juga tentang materi ini. Jadi sebelum Ibu memberikan slide, Ibu ingin melihat dulu kemampuan kalian memahami apa itu disiplin tadi yang berdasarkan video yang Ibu putarkan tadi. Ibu ingin kalian lebih aktif bagaimana memahami satu video untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, Nak? Oke, sudah. Kelompok 3, silakan. Yang ingin mempresentasikan dengan masalah kedisiplinan. Bagaimana cara meningkatkan kedisiplinan di sekolah? Bagaimana cara meningkatkan kedisiplinan di sekolah? Silakan kelompok 3 mempresentasikan materinya. Ya Bu, bagaimana cara kita meningkatkan kedisiplinan sekolah? Yang pertama, mematuhi tata tertib sekolah, Bu. Ya. Yang kedua, mengikuti pembelajaran dengan baik dan serius. Oke. Yang ketiga, melaksanakan tugas piket kelas. Ya. Mengerjakan tugas-tugas dengan tepat waktu. Oke. Sudah siap? Sudah habis, Praetno? Sudah Bu, saya rasa itu Bu. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan materinya. Kelompok lain, silakan. Yang ada mungkin menanggapi atau mau menambahkan, silakan. Toha kemana nih? Toha kayaknya diam aja. Izin kamar mandi Bu. Muna. Bu, Oke. Munanya lagi di jalan Ibu. Ya. Oke, berarti cuma si Sunarti Dewi. Sunarti kira-kira ada yang ingin menanyakan dari penjelasan dari Praetno tadi, Nak? Punya pre tadi udah lengkap itu Bu, tinggal menjalani aja itu. Oke, jadi sudah siap, dari anak-anak sudah mengerti semua materi-materi yang telah disampaikan oleh kawan-kawan kita Nadia. Jadi dari kelompok 1 apa itu kedisiplinan, yang kelompok 2 itu apa itu jenis-jenis kedisiplinan, yang ketiga adalah bagaimana cara meningkatkan kedisiplinan. Oke, terima kasih. Mungkin kalian sudah sedikit banyak lebih mengetahui, tapi untuk menambahkan materi kalian tadi, Ibu akan menayangkan beberapa slide berikut ini. Coba kalian pahami. Mungkin nanti setelah Ibu berikan slide ini bisa menjadi tambahan buat kalian untuk merangkum materi-materi ini. Materi hari ini. Jadi nanti setelah ini siap, Ibu ingin satu dari kalian ingin memberikan kesimpulan, menarik kesimpulan dari materi kita dan bagaimana merefleksikan nanti ya, Nak. Oke. Ini. Oke, Bu. Pertama, pentingnya kedisiplinan. Untuk apa berhasil dalam setiap hal yang kita inginkan, apakah itu di sekolah atau pekerjaan, kita perlu disiplin diri. Tidak peduli seberapa keras usaha kita dan tidak peduli seberapa besar motivasi kita. Tanpa kedisiplinan, Anda tidak akan pernah bisa mewujudkan tujuan dan mencapai kesuksesan. Ini adalah salah satu atribut penting yang Anda butuhkan untuk menjadi yang terbaik dalam hal apapun. Menanamkan Ibu, slide-nya belum tampil, Bu. Ibu, slide-nya belum tampil. Belum. Ini nggak tampil, Nak? Belum, Bu. Belum, Bu. Ya. Oh. Ya. Tunggu. Terusnya. Ikan dulu ya. Bu share lagi.
Bagaimana anak-anak? Nampak? Sudah Bu, sudah. Nah, oke. Jadi pentingnya kedisiplinan sudah Ibu jelaskan tadi. Yang pertama, ini apa itu disiplin? Sudahkah disiplin? Sudah disiplinkah saya? Nah, di sini adalah bagaimana kalian mengetahui apakah kalian sudah disiplin. Jadi di sini adalah disiplin diri, artinya kepatuhan dan ketaatan terhadap apa yang telah kita tentukan dan disepakati oleh diri sendiri, misalnya disiplin menggunakan waktu, disiplin melaksanakan ibadah, dan disiplin belajar atau bekerja. Nih, yang selanjutnya memahami disiplin. Dalam mengikuti kegiatan belajar di sekolah, seorang siswa tidak akan lepas dari berbagai peraturan dan tata tertib yang dilakukan di sekolah. Jadi setiap siswa dituntut untuk dapat berperilaku sesuai dengan aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Sedangkan peraturan atau tata tertib dan berbagai ketentuan lainnya berupaya mengatur perilaku siswa tersebut. Disiplin sekolah. Disiplin sekolah adalah usaha sekolah untuk memelihara perilaku siswa agar tidak menyimpang dan dapat mendorong siswa untuk berperilaku sesuai dengan norma, peraturan, dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Ya anak-anak. Selanjutnya tujuan disiplin di sekolah kita tahu di sini adalah memberikan dukungan bagi terciptanya perilaku yang tidak menyimpang. Kedua, mendorong siswa melakukan yang baik dan benar. Tiga, membantu siswa memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan dan menjauhi melakukan hal-hal yang dilarang oleh sekolah. Oke. Nih, selanjutnya adalah jenis-jenis kedisiplinan yang perlu ditingkatkan dalam kehidupan. Yang pertama adalah disiplin waktu, yang kedua adalah disiplin belajar, yang ketiga adalah disiplin ibadah, ini yang keempat adalah disiplin bersikap, yang kelima adalah disiplin menegakkan dan menaati peraturan. Ini jenis-jenis disiplin. Selanjutnya adalah strategi meningkatkan disiplin diri. Berarti yang pertama strategi harus kalian tahu adalah yang pertama, mulailah dari hal kecil. Hal kecil misalnya seperti datang ke sekolah tepat waktu, itu yang harus kalian pahami. Selanjutnya adalah membuat agenda. Buatlah agenda harian sekolah belajar, bermain, bekerja, dan anggap yang Anda anggap perlu. Selanjutnya adalah fokus pada target jangka panjang. Fokus pada target jangka sehingga Anda terpacu menjadi motivasi untuk bisa mencapainya. Selanjutnya adalah tahan godaan. Mungkin Anda akan menemukan teman-teman mengajak Anda untuk melakukan hal yang tidak baik, contohnya membolos atau yang lainnya, maka Anda akan bisa memilih. Yang menentukan keinginan adalah kita sendiri. Boleh jadi kawan yang mengajak kita, namun kita bisa membuat pilihan untuk ikut atau tidak. Jadi itu kembali kepada diri kita masing-masing, anak-anak. Yang kelima adalah segera move on. Move on, yakinlah pada diri kita bahwa kita bisa. Hal positif yang kita pikirkan, maka akan positif pula yang akan kita capai. Oke, selanjutnya adalah 6, ambil inspirasi dari orang lain. Lihatlah di sekelilingmu siapa yang bisa memberikan motivasi dirimu untuk bisa meraih kesuksesan yang dimulai dari kedisiplinan, lalu bandingkan dengan dirimu seberapa Anda ingin mencapai kesuksesan itu. Oke. Yang ketujuh adalah sugesti. Sugesti ini adalah meniru, jadikan sugesti menjadi teman imajinasi Anda. Dengan sugesti tersebut mendorong dari dalam diri Anda menjadi lebih kuat. Sugesti bisa menjadi faktor yang penting membuat Anda lebih disiplin. Selanjutnya yang terakhir ini adalah kerja tuntas. Selesaikan setiap agenda Anda dengan hasil yang baik dan kerjakan hingga tuntas. Lakukan hingga Anda terbiasa, dengan begitu kegiatan selanjutnya akan bisa lebih baik. So, jika Anda telah mengetahui jenis-jenis disiplin dan strategi meningkatkan kedisiplinan, kira-kira apakah pengaruh kedisiplinan terhadap peluang kerja? Setelah Anda selesai dari SMK, Anda akan tentu punya keinginan untuk bekerja atau melanjutkan kuliah. Kira-kira kedisiplinan seperti apa yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan atau melanjutkan studi? Nah, dengan disiplin diri, Anda dapat mencapai tujuan yang paling sulit. Bila Anda memiliki disiplin diri, Anda selalu menemukan jalan kembali. Bahkan ketika yang Anda lakukan terlalu sulit,
dikombinasikan dengan sikap positifnya dan motivasi diri, Anda bisa memiliki resep untuk sukses. Oke, anak-anak. Sudah bisa dimengerti apa penjelasan Ibu tadi? Bisa, Bu. Sangat jelas, Bu. Ya, kalau sudah bisa, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan dari materi, dari video yang Ibu tampilkan tadi, materi yang Ibu sampaikan tak barusan melalui slide? Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan materi ini? Tolong siapa seorang untuk ke depan. Kelompok 2, Bu. Wafa atau Praetno? Siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan? Silakan. Toha itu loh Bu, yang baru dari kamar mandi Bu, jadi baru masuk Bu. Toha mungkin baru masuk, dia nggak bisa menyimpulkan anak-anak. Tolong yang lain mungkin yang lebih aktif siapa? Mungkin gini Bu, untuk disiplin kita harus selalu disiplin waktu, disiplin ibadah, disiplin belajar. Karena dari ketiga disiplin itu yang dijelaskan Ibu tadi, kita akan menjadi siswa yang mungkin bisa berprestasi dan taat sama peraturan dan menjadi siswa yang sukses Bu. Itu Bu, mungkin Bu. Ya, oke, terima kasih Praetno. Oke, terima kasih. Mungkin kalian, alhamdulillah, kalian bisa memahami. Yang lain, bagaimana anak-anak bisa dipahami dengan kesimpulan yang disimpulkan tadi sama Praetno? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Oke, alhamdulillah. Jadi sekarang Ibu minta dari Rofiqil Wafa, tolong berikan refleksi kegiatan hari ini, mengungkapkan kemanfaatan dan kebermanfaatan kegiatan hari ini. Coba menurut kamu, apakah kegiatan kita hari ini bermanfaat atau tidak? Tolong berikan penjelasanmu. Kegiatan yang Ibu laksanakan pada pagi hari ini, Bu, sangat bermanfaat sekali, Bu. Sehingga setelah saya menerima materi dari Ibu ini, saya lebih punya gambaran lebih jelas, Bu, terkait dengan bagaimana saya mengoptimalkan waktu saya, bagaimana saya memanfaatkan kegiatan saya dengan setelah saya mengikuti materi Ibu ini tadi. Ini luar biasa, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya, terima kasih anak Ibu. Mungkin kalian memang hari ini sudah Ibu sangat bangga dengan kalian, dengan apa yang kalian capai hari ini. Mungkin hanya karena ini sebagai layanan yang Ibu berikan, karena kelas kalian memang menurut data yang pertama Ibu lihat ini memang butuh asesmen tentang berdasarkan data asesmen, kalian butuh dengan materi ini, jadi Ibu berikan materi ini hari ini. Jadi untuk selanjutnya mungkin karena kegiatan kita Ibu rasa sudah habis. Terima kasih kepada anak-anak, bagaimana mungkin ke depannya, mungkin apa materi akan kita bahas untuk selanjutnya, boleh nanti jumpain Ibu atau bisa kalian WA di grup kita, apa kira-kira materi akan kita berikan ke depan. Dan mungkin Ibu juga akan melihat dengan asesmen yang pernah Ibu bagikan kepada kalian. Selanjutnya nanti Ibu akan tolong kalian lihat ini. Kalian lihat, setelah kalian melihat tampilan ini kan BTT dan berdiskusi dengan teman-teman dalam kelompok kalian tentang kedisiplinan menentukan keberhasilanku, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar pertama bisa diperhatikan anak-anak. Oke, anak-anak gimana? Dapat dilihat gambar pertamanya? Sudah Bu. Bu, nampak. Ya, gambar pertama Sudah, itu Bu. adalah bagaimana. Yang kedua adalah gambar. Nah, ini gambar kedua. Tugas kalian adalah coba Anda bandingkan kedua gambar di atas, lalu kemukakan bagaimana pendapat Anda tentang hal tersebut. Ini menjadi tugas kalian. Ibu mau kalian menjawab sekarang. Karena waktu kita mungkin terbatas, Ibu tidak memberikan semua untuk menjawabnya. Tolong dijawab, mungkin Safrina Linda. Safrina Linda bisa menjawabnya gambaran ini, dari dua gambar ini kamu bisa menjawab, tolong dijawab. Kalau kita giat belajar, maka kita akan sukses, Bu. Untuk kedepannya. Cita-cita kita akan tercapai. Dengan disiplin, kita disiplin belajar.
Gambar 2 loh Bu tadi Bu. Ya. Yang gambar 1 Ya, gambar ya 1 ini. bagaimana? Tadi gambar 2, yang gambar 1 nggak jelas itu Bu gambarnya Mas. Gambar 1, gambar yang pertama anak-anak tidur, dia tertidur. Oh, Yang itu tidur. gambar yang sebelahnya adalah dia kena hukuman ketika dia masuk kelas karena mungkin dia terlambat. Itu contoh tidak disiplin Bu, contoh tidak disiplin karena mungkin karena dia tidak disiplin dalam belajar, jadi dia di sekolah dia tertidur karena ngantuk dan akhirnya dihukum oleh bapak ibu guru di sekolah. Oke anak-anak, terima kasih. Mungkin cuma bisa satu. Yang selanjutnya adalah ini tugas yang pertama, tugas yang kedua kalian. Setelah kalian berdiskusi dengan kelompok kalian dan mendengar masukan dari kawan-kawan kalian, apa yang akan kalian lakukan untuk meningkatkan kedisiplinan diri agar bisa mencapai kesuksesan yang akan kalian impikan? Tuangkan pada selembar kertas dan kumpulkan kepada ibu. Ini nanti kalian boleh kalian tulis di selembar kertas, lalu kalian foto, kalian kirim ke ibu. Nah, nanti ibu akan melihatnya. Untuk tugasnya nanti besok bisa dikumpul kalau tugas ini. Ibu tunggu WA kalian di WA di grup kita. Baik Bu. Oke anak-anak. Siap Bu. Siap. Siap. Oke, materi kita hari ini sudah Ibu sudah memberikan panjang lebar tentang materi. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Selanjutnya yang terakhir Ibu akan membagikan Google Form angket tentang kalian tolong isi itu nanti Google Form angket untuk kalian dan Ibu akan melihat bagaimana apakah yang Ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat kalian. Nanti Ibu akan melihat berdasarkan Google Form itu. Baik anak-anak, mungkin hari ini Ibu sudah panjang lebar menjelaskan dan mungkin semua anak-anak Ibu harus bisa memahami dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu sangat senang melihat kalian kalau disiplin di sekolah. Jadi untuk hari ini sampai di sini dulu materi yang akan Ibu sampaikan dan saya Ibu mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.